Nah, Oke, lanjut Ketua. jadi perkembangan kita dalam 3 hari ini, kita kemarin itu Ambo sudah kasih tahu ke Pak Marsis sebagai Ketua Umum, Pak, kalau misalnya tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan yang kita sudah komitmenkan, coba didelegasikan ke Ketua 1, ke Pak Ramli. Iya, iya, tapi realisasinya ya ternyata tidak ditelepon juga. Pak Nas juga sudah mengingatkan juga gitu kan. Iya, iya, Ternyata iya. tidak ada respon. Nah, terus tadi ada WA Ambo sore. Katanya, Pak, gimana saya Ambo mau bikin nomor rekening, bendaharanya sudah mengundurkan diri. Tapi Ambo belum jawab. Ini udah alasan lagi kan. Nah, Iya. jadi itu kan dari tanggal 13 kan katanya mau buat kan, sampai sekarang udah tanggal 20 kan. Belum juga. Waktu itu kan belum mengundurkan diri juga, dan sebetulnya kesempatan ini sudah lama untuk bikin rekening kan, udah 3 bulan yang lalu. Iya. Nggak selesai-selesai juga. Nah, jadi makanya nih sekarang ini kita coba bahas, karena pertama bendaharanya sudah tidak aktif juga diri. Sekretarisnya juga nggak aktif juga. Ketuanya juga komunikasi juga susah. Ya, setiap ada Zoom juga nggak ikut. Nah, itu, Iya. ini kamu juga pertimbangan Bundo, daripada Bundo suara hilang dulu mood Bundo. semua. Iya, iya. Gitu. Iya, Pak. Tapi saya rasa itu dari Ambo, Pak, laporannya. Pak Oke, udah cukup? Sudah cukup, Pak. Udah? Oke, udah cukup. Jadi saya nanti yang terakhir kasih kesempatan buat Pak Ramli dulu, biar kita dengarkan dulu yang lain. Iya. Tapi sedikit saja dulu Pak Ramli saya gambarkan, saya beritahukan. Maksudnya Ibu Leli mau ketemu Pak Ramli itu adalah untuk diajak ke Wakil Gubernur bersilaturahmi. Ingin memperkenalkan ini loh yang Yayasan Bina Ranah Rantau. Kerjasama antara Ranah dengan Rantau. Nah, ini salah satu ketuanya gitu. Maksudnya itu, Pak. Jadi pada saat bila kita nanti perlukan sesuatu ke sana, kita sudah saling mengenalkan. Kebetulan Wakil Gubernur ini cukup baik komunikasinya dengan Ibu Leli. Itu rencananya Bu Leli. Nah, Ibu Leli bilang sama saya, gimana Pak Ridwan? Saya bilang, nggak bagus tuh. Bawa aja sekalian gitu. Nah, kalau bisa Pak Marcis kalau ada waktu. Nah, jadi dua-duanya dibawa, dia bilang gitu. Seperti itu, Pak. Sekilas info aja, Pak Ramli. Ya, Oke, aman Pak, ya. aman. Oke. Baik. Berbicara tadi masalah apa yang disampaikan oleh Ketua Pembina, ternyata kita ada miskomunikasi atau boleh dikatakan komunikasi tidak terbuka, dan kemudian yayasan kita delay, sudah tertunda beberapa bulan. Karena apa? Karena komunikasi nggak jalan. Kenapa? Karena ada kesibukan ketua. Karena apa? Ya karena memang komunikasinya. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya inti perkara dan masalah. Nah, tadi langkah-langkah apa harus kita ambil? Maka langkah-langkah kita ambil ini ada dua, Pak. Ada dua. Apakah kita berikan surat dari ketua pembina kepada ketua umum bahwa diminta memberikan pendelegasian kepada ketua 1 untuk melaksanakan rencana kerja yayasan. Nah, jadi ada kita imbauan akhirnya atau permintaan dari pembina. Nah, alasannya adalah karena kesibukannya. Nah, karena kesibukan beliau sehingga tidak sulit berbagi waktu untuk rencana yayasan. Nah, jadi kita bikin surat kepada ketua seperti itu. Artinya agar diberikan pendelegasiannya kepada ketua 1. Itu pendelegasian. Atau surat yang kedua, Pak.
surat kedua adalah dinonaktifkan. Artinya karena kesibukan ini menimbang suatu ini, maka untuk sementara waktu ketua umum, bendahara, dan sekretaris 1 sementara dinonaktifkan. Nah, ada 2 langkah ini yang kita ambil. Nah, paling enak, paling nyaman yang mana? Atau ada pendapat lain? Nah, ini saya minta kepada Buya ini, Kakanda. Iya. Apakah kita minta kita keluarkan dia berikan delegasi kepada ketua 1. Jadi ketua 1 bersama sekretaris 2 untuk melaksanakan program kerja. Nah, tapi jelas kerja itu kerja bersama kan gitu. Tapi ada actionnya gitu. Atau kita nonaktifkan. Nah, yang harus kita jaga adalah jangan silaturahim kita putus. Ini bisa mengganjal kita, nggak bagus. Oke, saya waktu dipersilakan kepada Buya dulu. Kakanda, silakan. Ada pendapat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Ambo singkatnya begitu. Awak mempunyai rancangan untuk pulang bersama-sama di dalam kerangka launching. Di dalam kerangka memperkenalkan secara utuh ya BRR. Ya. Kemudian juga kita berharap bisa kita berbicara langsung dengan Pemda, dari gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, kemudian di tengah perjalanan tanpa kita harapkan, ya namanya itu situasi yang timbul secara tiba-tiba ya. Tapi itu tidak bisa pula awak menyalahkan kepada siapapun. Namun sangat sepakat, walaupun ada miskomunikasi seperti itu, ini tetap yang namanya silaturahmi awak utuh. Nah, terus berikutnya untuk mengatasi keadaan seperti itu, seperti yang boleh juga sampaikan juga kepada beberapa kawan-kawan pembina sebagai usul, itu pun kalau disetujui. Jadi nan pulang awak itu tetap kita laksanakan. Ya. Cuman mungkin modenya berbeda dengan rancangan awal. Kalau rancangan awal kan langsung itu namanya launching langkah ke depan. Ya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti itu, Ambo lebih cenderung nan awak tetap pulang, tetapi mempersiapkan sekaligus susunan kepengurusan yang valid, yang betul-betul bisa menangani angin dinginnya di Tampuah gitu. Baik. Jadi awak bisa bicara secara fair dari hati ke hati. Ya kalau umpamanya diantara kawan gitu, mungkin ini terlalu sibuk, yang inilah, enggak apa-apa, bakarilah awak. Dan begitu loh. Nah, kita cari, Inyo mencari Inyo. Nah, namun kamu juga mengusulkan kemarin tuh juga kawan-kawan, kalau awak dari Jakarta, umpamanya pembina, penasehat, nah awak bisa menghubungi siapa orang yang bisa gitu kita dekati. Kita bisa bantu-bantu dengan beliau. Mereka itu mau enggak mengikuti alur awak? Yeah. Bisa enggak menerima yayasan awak itu setelah nanti dibicarakan A sampai Z? Nah kalau ini mau, nah itulah yang akan kita dudukkan nanti secara bersama-sama di kantor. Nah gitu. Jadi awak apa namanya? Ya cara mengambil rambut dalam tapuang lah begitu ya. Tidak ada nanti serak dan begitu. Jadi tanpa menyalahkan siapapun juga kondisi ini memanglah seperti itu. Kita pahami saja. Cuman
kita balik ke Pangkah, iyo awak pulang, tapi sekaligus menyiapkan Ya. kalau perlu, ya mungkin Pak Ridwan menyediakan seorang atau dua orang yang dihubungi dari kini. Yusril juga menyediakan satu orang, Bu Leli umpamanya satu orang, nanti awak pas ibu di kampung di kalian kita mengadakan pertemuan rapi dari hati ke hati gitu. Jadi rasa kepedulian dan rasa memiliki itu nampak jelas. Itu saja barangkali untuk sementara. Baik, terima kasih Pak itu masukannya. Tidak diberikan untuk komentar, tapi apa yang disampaikan ditampung Pak, ditampung dulu. Betul. Anda ya. Oke. Nah, ditampung dulu. Nanti Pak Yusril tolong dicatat Pak Yusril, Pak Nas, masukan dari ini untuk kita sikapi. Sekarang Ibu Leli. Iya sebenarnya samuju jo Bapak Kanduang tadi ibarat Milo ya rambut dalam tapuan. Nah, tapi di dalam hal itu karena kita kok kan punya target. Kalau target tidak tercapai dengan waktu yang ditunda-tunda, jadi itu kerjaan sia-sia. Awak enggak tahu umur awakku sampai di mana. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai dengan waktu yang awak tunda-tunda kok apa niat kita tuh enggak tercapai, enggak sampai jo orang yang berikutnya gitu, pengganti kita. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan malamku ada keputusan yang jale dan bisa kita memulai langkah ke depannya dengan baik gitu aja. Nah, sekian Pak. Terima kasih Pak Nas, tolong dicatat sarannya sama dengan Kakanda Buya. Ya. Kemudian meminta kepada Pak Aldi. Pak Aldi. Halo Jambi. Panas Jambi gimana dengan Jambi? Panas? Suara enggak keluar, beliau ngomong, cuma suara nggak dengar suara Pak Aldi. Aduh, gimana nih Pak Aldi? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke berikutnya ya. Selanjutnya begini. Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang lain, Pak Ramlis. Nah, tinggal Pak Ramlis nih. Selaku ketua, wakil ketua 1. Nah, apa ya kira-kira bagaimana kita mensikapinya? Dari teman-teman tadi, nah, kemudian dari saya selaku pembina, tadi ada 2 opsi, mana yang terbaik? Nah, mau minta masukan dari Pak Ramlis, Pak. Monggo waktunya Pak, dipersilakan Pak Ramlis. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Mohon maaf Pak Aldi ada dua tampilan, cuma suara nggak keluar ini, itu yang daerah dari tadi nih. Tadi ngomong mimiknya nampak, cuma suara nggak sampai ke kita. Nggak tahu di mana salahnya nih. Minta maaf Aldi, mungkin kita lanjut. Jadi menanggapi dari usulan Pak Ridwan tadi ada 2 alternatif. Yang pertama mungkin kita surati, yang kedua mungkin semacam ada minta ketegasan lah atau apa terhadap ya. Jadi sebenarnya gini ya, saya juga baru ya dapat cari-cari info gimana sebenarnya Pak Pak Dokter, Pak Ketua Umum nih. Iya Pak. Memang beliau memang sibuk, tapi memang sibuk cuma agak kegiatan kita ini agak dengan kurang difokus beliau ke kita. Termasuk tim, jadi beliau kan bertiga nih, termasuk Pak Edistra, dan juga berani mampir, termasuk Pak Santoso, Pak Epi.
Jadi memang ya kalau saya benar kata Bu Laili, pengen kita jalan ini bagaimana. Tapi karena beliau tidak ada delegasi kemauan untuk ini, mungkin ya biar silaturahmi tetap ada. Ya kita minta kesediaan beliau aja untuk mungkin dari kepengurusan mundur, tapi di keanggotaan mungkin bisa kita gunakan pemikiran-pemikiran beliau mungkin. Kita kan udah ada calon tuh, ada yang DP Kumbu, ada yang dari mana yang lebih aktif, atau kita Pak Rosa yang kita ulang lagi beliau, kita minta untuk yang jadi ketua. Karena kalau saya sebagai ketua satu, karena saya di rantau, nggak mungkin untuk menghandle sini. Pasti kita cari orang yang di Sumatera Barat lah. Sumatera Barat itu boleh ada di Padang, boleh di Padang. Padang itu di ranah lah. Itu nggak perlu kota Padang. Jadi siapapun orang di ranah mau maju kita support. Itu yang kalau yang udah ada di antara kita. Tapi kalau mau minta usulan masing-masing satu, ya silakanlah dengan kriteria apa nanti yang kita sampaikan. Jadi saya setuju kalau melihat dari dari kondisi sekarang sebaiknya memang ya kita cari alternatif itulah. Nah, kita minta beliau kesediaannya mundur. Nah, kita sehingga punya kesempatan untuk mencari. Jadi saya di rantau, tapi yang di Sumatera Barat ini mau dia bergerak, saya pasti support. Nah, siapapun orangnya. Nah, jadi itu nampaknya. Karena kalau masih begini, kita kan udah macam-macam cara juga ini. Ya, memang belum nyambung. Mungkin itu yang bisa saya masuk Pak. Jadi saya siapapun orang, apakah Pak Willy Rosa kita hubungi lagi karena beliau udah paham sebelumnya, termasuk Ibu Dewi yang di Payakumbuh atau yang di Sumbar lah atau di mana siap itu. Kita siap itu kalau untuk tanggal 25 saya upayakan lah kalau saya memang rat jam 10 sampai jam 12 rencana target saya jam 2 paling lama selesai. Kalau ada waktu saya mungkin 1 jam 2 jam Ibu Lili memang ketemu Pak Yunaldi Wakil Gubernur ya siap. Karena beliau open kok sama adik saya juga sering ketemu dia dengan acara-acara. Itu aja sementara. Jadi kita support putusan dari pembina nanti atau pendiri untuk terhadap kepengurusan. Terima kasih Pak. Oke. Pak Yusril masih monitor? Iya, masih. Masih, oke. Dari Pak Ramli selaku ketua tadi, saya ambil yang intinya, kalau memang bisa mundur, sebaiknya mundur saja sebagai anggota saja. Karena bisa lebih leluasa nanti pengurus yang baru. Saya sependapat aja itu. Itu usulannya Pak Ramli, Pak. Nah, tapi tadi menyinggung Pak Willy Rosa. Jadi menurut saya Pak Willy Rosa, saya kira saya nggak sependapat, kurang sependapat. Kenapa gitu? Pak Willy Rosa juga udah sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan urusan sendiri udah sibuk. Sekarang dia ketua apa lagi, asosiasi apa yayasan itu kan. Kemudian dia juga sekretaris dari apa tuh, yayasan apa itu. YPIA. Belum lagi yayasan lagi. Banyak lagi urusannya itu. Nah, kemarin saya baca lagi suratnya itu kan, apa tuh, undangan seminar. Ya kan, ada di WA gitu. Di ranah rantau itu. Begitu saya lihat isinya pelatihan jurnalistik. Tapi judulnya adalah seminar. Kan nggak kodek tuh. Tapi yang saya ambil adalah di dalam suratnya itu adalah pelatihan jurnalistik. Artinya apa? Jangan-jangan beliau sudah akan memulai juga di pelatihan-pelatihan itu. Yang selama ini banyak didengarkan dari yayasan kita. Nah, benar juga ya apa yang kata Pak Aldi itu, jangan nanti keduluan orang. Nah, jadi saya agak ragukan itu. Nah, mungkin kita pilihan lain. Nah, kalau ketua umum itu, nah ini pendapat saya lagi bicara ya. Saya bukan bawa acara lagi, tapi ini pendapat saya. Nah, pendapat saya adalah ketuanya kita dinaikkan saja Pak Ramli sebagai ketua umum. Ya kenapa gitu ketua umum? Karena domisili yayasan ini ada di Jakarta, Pak. Jadi ketua umumnya lebih tepat Pak Ramli. Nah, nanti wakilnya bisa kita tetapkan siapa yang ada di situ. Nah, kalau memang bisa memungkinkan Bu Dewi kita naikkan aja di situ. Bu Dewi yang di Payakumbuh, nggak ada masalah. Perlu diketahui, perlu dicatat ya bahwa
Yayasan Bina Ranah Rantau, domisilinya operasional Jakarta. Padang, Yayasan Bina Ranah Rantau tidak ada di Ranah. Hanya satu dia berdiri berdomisili di Jakarta. Di Ranah dia tidak punya domisili dan dia tidak bisa operasi. Nah, ini harus kita harus punya pemikiran sama. Jadi, kita orang ranahnya yo. Tapi yayasan yang di Ranah enggak ada. Nah, makanya kecabut dari awal kan cabang harus kita buka di situ gitu. Nah, nanti artinya Ambo berpesan di sini adalah kita naikkan Pak Ramli sebagai ketua umum. Ya, kita tawarkan kepada Pak Marsi dan 3 orang itu mundur. Saya setuju. Pak Ramli naik, wakilnya nanti tolong dicarikan oleh Pak Ramli yang di Padang itu. Saya lihat Pak Ramli kan aktif juga nih dengan kawan-kawannya dari UNAN itu. Ya kalau bisa angkat aja rekrut, tunjuk gitu. Itu pendapat saya. Nah, kita kembalikan kepada ketua umum, kepada ketua pembina, Pak Yusril. Sudah dengar apa pendapat teman-teman tadi. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Yusril, saya ingin colek dulu Pak Aldi. Bisa masuk Pak Aldi? Pak Aldi? Oke. Kalau belum bisa masuk Pak Aldi, saya kembalikan ke Ketua Pembina untuk berikan arahan lanjut. Silakan Pak Yusril. Ada pendapat lain Pak? Monggo. Panas mungkin. Panas. Kita kasih kesempatan Panas dulu. Oke, Panas. Ya. Kasih pendapat. Silakan Panas. Panas, silakan ya. Anda punya waktu sedikit. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, Pak Ustadz Hadi Zamal, dan Bu Laili, setelah kita lihat yayasan ini kalau sampai bulan Juli, kalau kita berharap dari ketum kita, yayasan itu tidak bakal bergerak. Sebab beliau itu fokus untuk mengejar aktivitasnya untuk gelar profesor di bulan Juli. Jadi mungkin barangkali kalau kita tunggu-tunggu aktivitas tidak mungkin dilaksanakan kegiatan melalui ketum. Nah, Ambo setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Untuk jabatan sementara itu didelegasikan kepada Pak Ramlis. Sebab masalahnya kalau kita tunggu ketum itu sampai bulan Juli tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun. Nah, jadi itulah masalahnya. Jadi karena kita sudah ada ketua dari ketua yang diberikan tugas oleh pembina untuk pelaksanaan kegiatan menjelang bulan Juli. Nah, kalau beliau sudah bisa lagi nanti dikembalikan lagi fungsi beliau sebagai ketum. Nah, itulah pendapat Ambo. Nah, jadi aktivitas kita tidak vakum sampai bulan Juli. Nah, nanti kalau menunggu beliau selesai jadi profesornya, kita mulai lagi nanti dari Juli ke atas gitu. Padahal yayasan kita ini sudah harus launching atau bagaimana menjelang bulan Juli. Nah, itulah pendapat Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, Pak Elia Rais tuh masuk nampak tuh. Oh iya Pak Rais. Ya Pak. Oh iya. Pak Elisra Rais.
Pak Elisra, Pak Elisra. di Padang. Assalamualaikum, Pak Elisra. Aduh, ada ketok tuh. Ha. Pak Elisra, Assalamualaikum. Halo. Halo. Mana Pak Elisra? Nah, itu udah keluar tuh. Halo. Iya, halo, suaranya sudah kedengaran Pak Elisra, silakan. Halo. Kalau Ibu sikolah tedanga, kalau sama Uleli lah tedanga. Pak Elisra sedang menghubungkan audionya ini. Suaranya belum keluar. Pak Elisra, lu tadanga soalnya lagi. Hanya Tapi beliau. ya ambo di sekolah itu teranga, suara Pak Elisra. Pak Aldi mungkin enggak? Halo, halo. Nah, Pak itu Aldi, udah. Halo. Bukan Elisra tuh, Pak Ya, halo, Aldi halo. itu. Pak Aldi masuk. Udah Halo, iya. masuk. Ah, Bisa, Aldi, Pak, dengar Ya, suara Pak saya, Aldi, Pak? masuk, Pak Aldi. Ya, Pak Bisa Aldi. dengar suara saya, Pak? Bukan Elisra. Bisa dengar Aldi, suara Pak saya, Aldi, Pak? Pak Aldi udah dengar Dengar. suaranya, udah dengar Pak Aldi. Silakan Pak Aldi. Ya, Pak Aldi, silakan Nah. Pak Aldi. Kasih pendapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Yusril, Pak Ridwan, Bu Leli, Pak Ramlis, Pak Runas, dan Pak Buya ya, yang hadir pada seperti ini. Ambo gini, kembali kepada tawaran dari Pak Ridwan tadi, ada dua pilihan tadi ya, surat untuk dari ketua pembina kepada ketua umum didelegasikan tugas. Kemudian yang kedua surat ketua dinonaktifkan. Kalau Ambo lebih cenderung ke yang pertama ya. Kenapa? Kita kan apa ya, kalau langsung kita nonaktifkan rasanya itu kurang apa ya, kurang pas, nanti ujung-ujungnya silaturahmi kita akan terputus. Jadi lebih baik kita minta ketegasan dari ketua umum agar dia bisa mendelegasikan tugasnya itu kepada Pak Ramlis. itu yang pertama. Nah yang kedua, kita sebetulnya agak tersendatnya karena kita kesulitan mencari orang. Jadi Pak Elisra, Pak Mas sebetulnya mencari orang, tapi nampaknya sampai kini untuk seminar saja kan ketua Pak Weli itu dulu nanti pengganti spesial ini. Jadi memang kalau menurut Ambo, tugas pembina yang mendesak itu adalah bagaimana menyempurnakan ini kepengurusan. Jadi saya setuju dengan usul Pak kawan-kawan tadi bahwa kita masing-masing kita mungkin punya calon untuk melengkapi kepengurusan. Jadi Ambo bukan tidak setuju dengan Pak Ramlis dinaikkan, tetapi itu menjaga ya silaturahmi kita. Jadi dialah tetap Pak Masis ketua, tetapi dia mendelegasikan tugasnya kepada Ramlis itu. Nah untuk bendahara kita harus cari bendahara. Jadi selagi kepengurusan inti dari yayasan itu belum ada, tentu susah gitu untuk bergerak. Ya. Nah jadi menurut Ambo itu dulu ya. Jadi masing-masing kita mungkin punya nama yang bisa untuk menyempurnakan. Ambo karo itulah usul Ambo untuk sementara dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.